Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvi Putri Suciati akan mempresentasikan tentang perkembangan sosio-emosional pada masa bayi. Yang pertama yaitu perkembangan emosional dan kepribadian. Emosi adalah perasaan atau pengaruh yang terjadi ketika seseorang berada dalam keadaan yang penting baginya. Bayi menunjukkan sejumlah emosi pada awal perkembangannya. Yang pertama yaitu menangis. Bayi memiliki 3 jenis tangis, yaitu tangisan dasar, menangis karena marah, dan menangis kesakitan. Yang kedua yaitu senyuman. Bayi memiliki 2 jenis senyuman, yaitu senyum refleksif dan senyum sosial. Yang ketiga yaitu ketakutan. Bayi memiliki 2 jenis ketakutan, yaitu kecemasan terhadap orang asing dan ketakutan dipisahkan dari pengasuhnya. Kemudian temperamen. Temperamen melibatkan perbedaan individu dalam gaya perilaku, emosi, dan cara merespon yang khas. Piaget dan Thomas mengklasifikasikan bayi menjadi 3, yaitu yang pertama extrovert, yaitu anak yang mudah bergaul. Yang kedua difficult, yaitu anak yang sulit bereaksi negatif. Dan yang ketiga yaitu slow to warm up child, yaitu anak yang lambat melakukan pemanasan. Kemudian pengembangan kepribadian. Erikson berpendapat bahwa tahun pertama bayi tandai dengan tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan. Bayi mulai mengembangkan pemahaman diri yang disebut pengenalan diri pada usia sekitar 18 bulan. Kemudian pola asuh dan suhu anak, yaitu perhatian dan rasa hormat terhadap individualitas, penataan lingkungan anak dan anak yang sulit, dan program pengasuhan yang dikemas. Yang kedua yaitu pemahaman sosial dan keterikatan. Pemahaman sosial. Nah, bayi menunjukkan minat yang kuat terhadap dunia sosial dan termotivasi untuk memahaminya. Bayi berorientasi pada dunia sosial pada awal perkembangannya. Permainan tatap muka dengan pengasuh mulai terjadi pada usia sekitar 2 hingga 3 bulan. Nah, 4 fase keterikatan berdasarkan konseptualisasi keterikatan Bowlby. Fase pertama yaitu sejak lahir hingga 2 bulan, fase 2 dari 2 hingga 7 bulan, fase 3 dari 7 hingga 24 bulan, fase 4 mulai 24 bulan. Perbedaan individu dalam keterikatan. Bayi dengan kelekatan aman menggunakan pengasuhnya, biasanya ibu, sebagai basis yang aman dan mengeksplorasi lingkungannya. 3 jenis keterikatan yang tidak aman adalah penghindaran, resistensi, dan tidak terorganisir. Kemudian respon bayi dalam situasi aneh. Yang pertama yaitu bayi terpasang dengan aman, bayi penghindar yang tidak aman, bayi yang resisten dan tidak aman, dan bayi yang tidak terorganisir dan tidak aman. Kemudian gaya pengasuhan dan keterikatan. Pengasuh bayi yang aman peka terhadap sinyal bayi yang selalu siap memenuhi kebutuhan mereka. Pengasuh bayi menghindar, cenderung tidak bersedia atau menolak. Pengasuh bayi yang resisten cenderung tidak selalu bersedia membantu bayinya dan biasanya tidak terlalu penuh kasih sayang. Yang ketiga yaitu konteks sosial. Yang pertama yaitu keluarga. Transisi menjadi orang tua memerlukan adaptasi dan penyesuaian yang besar dari pihak orang tua. Anak mensosialisasikan orang tuanya sama seperti orang tua mensosialisasikan anak. Kemudian perawatan anak. Banyak anak-anak Amerika Serikat saat ini mempunyai banyak pengasuh. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki orang tua yang tinggal di rumah untuk merawat mereka. Sebaliknya, anak-anak mendapat semacam pengasuhan yang diberikan oleh orang lain. Ada 5 jenis cuti orang tua dari pekerjaannya, yaitu cuti hamil, cuti mengasuh anak, dan cuti keluarga. Nah, versi penitipan anak. Penitipan anak yang berkualitas dapat dicapai dan tampaknya hanya mempunyai sedikit dampak buruk terhadap anak. Dalam studi penitipan anak NICHD, bayi dari keluarga berpenghasilan rendah lebih cenderung menerima layanan dengan kualitas paling rendah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.